Selamat siang ya teman-teman. Selamat datang kembali di pertemuan storytelling. Dan untuk hari ini, saya yang akan jadi moderator untuk kegiatan kita hari ini ya. Nah, mungkin saya akan coba review sedikit ya tentang apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, eh, saya rasa kemarin sudah dimentori oleh Mas Dian ya, terkait dengan defining and giving examples. Betul kan? Iya nggak? Ada yang mau Iya, respon nggak? Kak. Oke, sip. Nah, saya rasa udah dikasih tugas juga ya sama Mas Dian. Iya, Gimana tuh Kak. Ya tugasnya? Kak, Aman nggak? Ada masalah nggak tugasnya? Kak aman. aman. Oke. Nah, kira-kira kemarin masih bingung nggak tentang tugas kemarin yang dikasih Mas Dian? Alhamdulillah enggak, Kak. Oke, Aman-aman. bagus deh kalau gitu ya. Nah, eh, hari ini kita kebetulan Mas Dian sedang ada kegiatan di luar ya. Nah, kita akan diajar oleh instruktur kita yang lain, yaitu adalah Mas Arya. Nah, mungkin kita coba panggil dulu ya Mas Arya. Kira-kira bisa dengar suara saya, Mas? Solar iki. Halo? Suaranya masih belum ada, Mas? Masih belum keluar suaranya? Bentar ya, teman-teman. Kita akan menunggu Mas Arya dulu. Nggak kamu. Recording in progress. Halo, Mas. Ada suaranya Mas? Oh ya, sudah, sudah. Sudah ada, Mas? Halo? Halo? Iya, silakan Mas Arya. Oh, Bisa. langsung aja. Ya, Oke, selamat siang ya Bapak Ibu dan teman-teman Smart School. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin nggak bisa on cam terlebih dahulu, sama suara saya mungkin juga agak serak ya Bapak Ibu. Karena saya lagi kurang fit. Tapi saya dikasih beberapa ini ya tugas dari Mas Vicky tentang penyampaian materi untuk pertemuan hari ini. Oke, mungkin bisa langsung saya share screen sebentar ya. Oke, mungkin melanjutkan dari materi yang kemarin tuh apa Mas pembahasannya Mas? Mas Tio? iya, Pak. Sebentar, Mas. Oke, mungkin eh, ini ya sekarang adalah giving argument and presenting data. Oke, jadi untuk penyampaian argumen tersendiri, mungkin untuk cara-caranya dan mungkin tata dalam tanda kutip etika dalam berargumennya waktu itu sudah pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk untuk penyampaian sebentar ada di
bukan deskriptif. Oke. Oke, jadi untuk penyampaian argumen yang kalau nggak salah saya udah pernah menyampaikan ya. Jadi kita harus beberapa caranya itu kita harus yang pertama kita harus memperhatikan dulu background dari audiens kita, entah itu apa. Jadi kita nanti dalam penyampaian argumennya, dalam kita membuat argumennya kita harus memperhatikan dulu ini bagaimana cara kita membalasnya, cara kita mendengarkannya, cara kita menyusun argumen kita ya. Karena dalam penyampaian atau dalam membuat argumen itu sendiri kan kita nggak bisa yang namanya semena-mena ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi kita harus banyak faktor yang harus kita perhatikan kalau kita ingin membuat sebuah argumen yang baik. Di dalamnya, di dalam sebuah argumen yang baik itu kita harus menyertakan datanya. Data apa sih sebenarnya yang kita pakai? Nah, jadi tergantung. Kalau misalkan kita sedang mengargumentasikan suatu materi, ya, entah itu materi atau suatu topik bisa dibilang ya. Jadi misalkan topik mengenai pendidikan di Indonesia gitu. Nah, ketika kita menyampaikan argumen kita terkait pendidikan di Indonesia, kita tuh harus juga menyampaikan data. Kita juga harus menampilkan data. Kenapa kita harus menampilkan data? Karena yang pertama, ini terlebih ya untuk posisinya buat teman-teman yang masih sekolah gitu. Buat teman-teman yang masih sekolah kan kita belum mempunyai gelar ya. Kalau belum mempunyai gelar dalam suatu bidang itu kan berarti bisa dibilang belum ahli ya, atau mungkin belum eh, memiliki suatu fondasi yang konkret gitu ya kalau misalkan kita ingin mengargumentasikan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin berargumen atau menyampaikan atau berdebat soal topik terkait pendidikan di Indonesia, tapi ternyata background kita adalah misalkan ahli komunikasi atau ahli sastra atau ahli kedokteran, misalkan itu kan nggak ini ya Bapak Ibu nggak relevan ya. Itu salah satunya tuh dan itu juga termasuk ke dalam teman-teman. Nah, cara menanggulanginya bagaimana? Cara menanggulanginya adalah salah satunya yaitu kita menggunakan data. Data yang diambil tentu juga harus relevan. Jadi kalau misalkan kita sekarang sedang membahasnya tentang pendidikan, jadi kita ngambil datanya mungkin bisa dari Kemendikbud ya. Sekarang kan bukan Kemendikbud lagi ya, Kementerian. Atau mungkin yang selanjutnya kita bisa mengambil opini dari para ahli, misalkan terus dari guru-guru, dari yang sudah S2 ataupun yang sudah S3 gitu ya, dari buku-bukunya terkait pendidikan di Indonesia khususnya atau pendidikan saja gitu. Dan juga bisa ngambil dari artikel atau jurnal misalkan ya, atau mungkin dari hasil tesis ataupun penelitian-penelitian ya dari orang-orang yang tadi memiliki background di topik yang sedang berlangsung ya, contohnya di pendidikan tadi gitu. Nah, jadi kita tuh udah memiliki data gitu ya. Kita udah memiliki suatu pegangan untuk memperkuat apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini dalam debat ya atau dalam berargumen yang namanya mempresentasikan data itu akan sangat penting ya Bapak Ibu karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti buat mungkin bukan untuk hari ini ya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya gitu. Ketika nanti baik dari instruktur ataupun dari mentor meminta Bapak Ibu untuk untuk menyampaikan argumentasinya, baik itu dari teman-teman siswa-siswinya ya, itu nanti juga harus disertai dengan hasil-hasil data atau hasil-hasil riset yang ditemukan. Nah, ini kan seperti di sini, giving argument and presenting data is about giving some statements from the fact and the data. Jadi memang ketika kita menyampaikan suatu argumen itu kan kita nggak hanya sekedar menyampaikan opini saja ya. Karena kalau misalkan kita hanya menyampaikan opini kita tanpa data yang bisa mendukung apa yang kita sampaikan, itu nanti jatuhnya kepada kita nggak memiliki
dasar, kita nggak memiliki fondasi atas apa yang kita sampaikan. Atau mungkin istilah kasarnya yaitu adalah debat kusir ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak ada ininya nih, nggak ada basicnya, kita nggak ada datanya, kita nggak ada pendukungnya dari apa yang kita sampaikan. Maka dari itu bisa dibilang yang membedakan debat kusir dengan debat yang notabene benar gitu ya, itu adalah di mana kita bisa menyampaikan atau mungkin seakurat apa sih data yang akan kita sampaikan. Ini sebenarnya nggak cuma di argumen aja ya. Mungkin teman-teman pernah yang namanya presentasi di depan kelas gitu kan. Yang kalau misalkan teman-teman presentasi di depan kelas kan yang pasti nggak cuma hasil temuan teman-teman aja gitu kan. Mungkin teman-teman juga menyertakan ini ngambil dari buku ini gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pengalaman gitu kan ngelihat kayak hasil presentasi anak-anaknya mungkin mungkin nggak disertakan gitu ya Bapak Ibu kayak sumbernya dari mananya gitu. Tapi kan yang pasti beberapa mungkin jelas gitu ya. Oh ini ngambil dari buku pelajaran nih ternyata gitu kan. Nah, itu kan itu udah salah satu bentuk data juga. Jadi teman-teman udah ada eh, ini ya mungkin basicnya ya tentang apa menggunakan data dalam presentasi ya. Jadi yang dari presentasi misalkan di depan kelas. Pelajaran apapun ya, nggak harus pelajaran bahasa Inggris saja. Kayak pelajaran IPA atau eh, sekarang ada pelajaran apa aja sih Bapak Ibu di sekolah? Mungkin kayak geografi gitu ya, kayak sejarah gitu, pelajaran Pancasila gitu. Itu kan kalau misalkan siswa-siswi diminta presentasi di depan kelas kan mereka pasti diminta ngambil materi entah itu dari buku ataupun dari internet gitu kan. Jadi itu kan yang mereka sampaikan itu nggak sepenuhnya full 100% itu nggak dari opini siswa-siswinya gitu ya. Nah, teman-teman itu salah satu bentuk contoh mungkin teman-teman yang sudah menggunakan data sebagai suatu bahan dasar argumen teman-teman atau presentasi teman-teman ya. Nanti ke depannya pun dalam menyampaikan argumen itu kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi nggak cuma pendapat aja, harus ada pendukungnya. Pendukungnya yaitu data. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya bebas, bisa jurnal, bisa artikel, bisa buku, bisa pendapat ahli. Yang penting bukan ngambil dari Wikipedia ya teman-teman. Karena Wikipedia itu tidak bisa dijadikan sebuah sumber karena dia sifatnya open source. Dalam arti semua orang bisa menulis di Wikipedia. Gitu. Nah, dan terkadang sumbernya juga nggak terlalu jelas gitu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman mau ngambil suatu referensi, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil referensi bisa kayak tadi contohnya. Ngambil dari buku, ngambil dari hasil penelitian, atau dari orang-orang yang memang sudah ahli gitu ya dalam bidang yang sedang dibicarakan. Nah, oke, ini selanjutnya ada 4 poin ya yang sudah dirangkum oleh Mas Vicky dalam penyampaian argumen. Jadi yang pertama itu ada poin, yang kedua ada explanation, yang ketiga ada evidence, yang keempat ada linknya. Ini penjelasannya ada di bawah, Bapak Ibu. Nah, untuk poin ya adalah statement atau poin inti dari apa yang akan kita support atau defend ini masuknya ke dalam debat ya, masuknya ke dalam berargumen ya. 5.000. Tapi aku belinya 10 ini. Jadi dalam dalam penyampaian argumen itu kita yang pertama kita harus mulai dari poinnya dulu. Jadi kita harus menyampaikan dulu kenapa sih apa yang kita sampaikan itu benar gitu ya. Apa yang kita sampaikan itu penting dan apa yang kita sampaikan itu memang harus disupport, memang harus didukung. Jadi kita menyampaikan inti-intinya kayak kita menyampaikan poin-poinnya. Di sini saya ada contoh motion debat ya yang dipakai di dalam pengajaran saya di Golden Ticket. Nah, di sini ada 10 motion ya. Contoh misalkan kita ngambil nomor 1 di sini. Di sini ada, sorry. This house believes that artificial intelligence should be heavily regulated by international law. Nah, jadi kan intinya di sini adalah
saya percaya, saya meyakini bahwa yang namanya AI itu harus memiliki regulasi internasional yang ketat gitu. Nah, kenapa saya sampaikan poin-poinnya? Jadi karena AI ini kalau misalkan tidak diikat dalam suatu regulasi internasional yang ketat, maka bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak eh, atau mungkin oleh orang-orang yang tidak bijak gitu ya. Jadi kayak misalkan dibuat untuk menjiplak suatu karya orang atau membuat sebuah buku yang mengambil dari buku-buku yang sudah ada gitu ya, dan tidak diberikan kreditnya atau tidak diberikan ininya ya, sumbernya ya, dari mananya gitu. Itu kan kalau misalkan tidak ada suatu regulasi yang ketat, itu dapat disalahgunakan. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus menyampaikan inti pentingnya dari argumen atau topik yang akan kita perdebatkan, yang akan kita argumentasikan. Nah, yang kedua itu adalah penyampaian explanation ya. Jadi penjelasan. Sebenarnya ini lebih ke kita mengelaborasikan lagi, kita menjelaskan lagi lebih dalam terkait poin-poin yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi kita jelaskan lagi kenapa-kenapanya, bagaimananya, dan mungkin bila ada dampak baiknya, dampak buruknya, dan contohnya itu dijelaskan di poin ini semua ya. Jadi di explanation, di penjelasannya gitu. Nah, yang ketiga ini ada evidence. Jadi evidence ini tadi masuknya yaitu data-data yang sudah kita yang sudah kita punya gitu ya. Dan itu akan kita gunakan untuk mendukung statement kita lebih lanjut, lebih jauh lagi gitu. Jadi di sini kita kayak, oh tapi menurut penelitian di Universitas Indonesia misalkan, atau mungkin menurut penelitian di Harvard, atau misalkan penelitian di ITB gitu ya. Dan nanti kita sampaikan juga nih penelitinya siapa, apakah profesor, apakah dosen gitu kan. Itu semua dimasukkan ke dalam evidence ini. Atau misalkan mengutip dari buku, ya, ini saya mengutip dari buku ini karya siapa dan halaman berapa gitu. Karena informasinya seperti ini gitu ya. Itu masuknya ke dalam evidence. Dan untuk link itu seperti kita ini bukan closing statement ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kesimpulan gitu. Jadi kita kayak menyampaikan lagi, jadi sangkut pautnya apa yang sudah kita sampaikan dengan topik yang sedang kita bahas gitu. Jadi lebih ke pengulangan kembali ya. Kenapa relevansinya gitu dari apa yang sudah kita sampaikan dengan topik yang memang sedang dibahas. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi untuk membuat argumen itu sebenarnya bisa dilihat dari 4 poin ini ya Bapak Ibu ya. Jadi simpelnya eh, ya bisa dibilang strukturnya lah. Struktur dari argumen yang baiknya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ada poinnya, ada explanation-nya, ada penjelasannya, ada evidence-nya, ada bukti-buktinya, bukti data-datanya. Dan di akhirnya itu adalah link, di mana ada pengulangan yang menekankan bahwa apa yang disampaikan itu relevan dengan topik yang sedang diperdebatkan gitu ya. Nah, di sini ada expression. Ini sebenarnya fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya menyampaikan itu nggak harus terpaku atau fokus kepada apa yang terlihat di sini gitu. Kayak, kayak misalkan welcoming the audience, kayak misalkan kita greetings gitu ya. Nggak harus fokus dimulai dengan ladies and gentlemen, welcome to this event. Nggak. Ini cuma contoh aja. Untuk penyampaiannya sebenarnya fleksibel ya. Dalam kita menyampaikan argumen kita atau kita dalam berdebat itu semuanya bisa dibilang bersifat impromptu ya dalam pembicaraannya, dalam penyampaiannya, semuanya bersifat mendadak, dan kadang itu benar-benar di luar dari apa yang sudah kita persiapkan. Jadi nanti ini sebenarnya cuma memberi gambaran aja tentang baiknya baiknya seperti apa, bukan baiknya seperti apa, sorry, kayak memberi gambaran tentang yang sering digunakan.
yang sering digunakan untuk penyampaiannya. Tapi tadi yang seperti sudah saya bilang, jangan terlalu terfokus dengan kalimat-kalimat ini. Yang penting dalam penyampaiannya 4 poin inilah, 4 inti inilah tadi yang tersampaikan. Tuh, Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya cuma sebagai pelengkap aja. Kayak kita harus, apa yang harus kita utarakan ketika kita misalkan lagi menyambut audiensnya, terus kayak kita lagi menyampaikan poin-poinnya, atau misalkan lagi ingin membalas argumen musuh kita gitu ya. Ya, seperti itu. Ini lanjutannya aja gitu. Jadi gitu. Jadi untuk penyampaian argumen dan presenting data, jadi ingat Bapak Ibu sebenarnya simpel ya untuk pembentukan argumennya itu sendiri. Jadi ingat di 4 poin inti ini. Jadi ada poin yang pertama, jadi kita menyampaikan kenapa sih kita ini, atau mungkin topik argumen kita ini benar ya, argumen kita ini yang harus didukung, dan argumen kita ini penting untuk didengarkan. Yang kedua, itu ada penjelasannya, penjelasan lebih lanjut, di mana kita menjelaskan lebih dalam lagi terkait poin-poin yang tadi sudah kita sampaikan. Bisa diberikan contoh, bisa diberikan dampaknya, entah itu dampak positif atau negatifnya, dan mungkin eh, bisa juga dimasukkan mungkin ini ya, seperti solusi kalau misalkan yang kita perdebatkan adalah suatu masalah. Nah, poin yang ketiga ada evidence, jadi kita menyertakan data-data penting, kita menyertakan hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil buku, entah itu dari instansi ya, dari universitas-universitas, ataupun dari orang-orang yang memang sudah bisa dibilang expert dalam bidang tersebut. Dan yang keempat itu adalah pengulangan, di mana kita menyampaikan relevansi atau mungkin keterkaitan dari apa yang sudah kita sampaikan dengan topik atau argumen, topik dari argumen yang sedang berlangsung gitu ya. Mungkin itu yang Bapak Ibu untuk ini ya, apa, giving argument and presenting data. Jadi ingat kalau misalkan nanti ke depannya kami meminta teman-teman atau Bapak Ibu untuk mempersiapkan sebuah argumen ya, nggak usah pusing-pusing kayak oh bikin argumennya kayak gimana dan sebagainya. Ingat aja 4 poin ini. 4 poin ini nanti harus tersampaikan ya gitu Bapak Ibu. Mungkin yang bisa saya sampaikan sekian Mas. Mohon maaf jika bisa terlalu lama ya. Jadi mungkin akan saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Tio, dan mungkin nanti sisanya entah itu kita bisa ada tanya jawab ataupun diskusi ya. Silakan Mas Tio. Izin ya teman-teman, ini saya lagi agak berisik ya, agak lagi di luar soalnya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan ya sama tadi tentang sedikit tentang debate ya. Nah, mungkin selanjutnya ya kita akan coba untuk membahas tugas teman-teman yang sudah dikerjakan di minggu lalu ya. Sudah, kita coba panggil Mas Dian. Halo, Mas Dian. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Mas? Silahkan ya. Mungkin setelah ini akan diambil alih oleh Mas Dian ya. Silakan ya Mas Dian. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, untuk sekarang kita akan mempresentasikan untuk tugas kemarinnya yang tentang membuat sebuah untuk defining sesuatu dan juga giving example. Mungkin ini kita akan pilih beberapa ya untuk presentasi. Mungkin sekarang ada yang ingin volunteer untuk mempresentasikan tugasnya atau saya pilihkan. Silakan bila ada yang mau volunteer, jika tidak akan saya pilih ya.
Oke, kalau gitu saya pilih aja ya untuk yang presentasikan. Mungkin eh, Laura Febriani dari SMK 2 Indramayu. Apakah dengar suara saya? Halo, Laura Febriani. Silakan ya teman-teman ya bagi yang terpanggil namanya bisa langsung on mic ya. Nurs. 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 Dalam. Oh, Kalau gitu mungkin kita pindah dulu ke teman-teman yang lainnya, mungkin dari Mas Fabian dari SMKN 1 Probolinggo. Oh, lagi kendala ya. Hmm, Kalau gitu mungkin eh, Ahmad Maulana Ishak. Ini udah ada semua kah atau gimana ya? Atau yang udah deh, yang udah ngerjakan siapa sih? Mohon maaf, ini tugas yang Eh, dari pertemuan kemarin yaitu membuat sebuah membuat sebuah definisi dan juga memberi contoh tentang suatu hal.
Mohon maaf, bisa dibilang ini lagi kendala jaringan. Agak patah-patah soalnya, Kak. Halo, Mohon itu diulang. untuk tugasnya itu kemarin kita membuat sebuah definisi dan juga memberi contoh tentang sebuah hal gitu. Jadi misal kita mendefinisikan sebuah bunga. Nah, terus kita juga memberi contoh tentang bunga itu apa aja gitu. Apakah terdengar? Misi Kak. Iya, silakan. Oh, iya silakan kalau mau presentasi. Iya. Siap. Saya mau presentasi Kak. Oh, iya. Perkenalkan nama Silakan, saya silakan. Absari Zakiro dari SMK 1 Grati. Ya. Baik, iya silakan. Ini saya mau mendefinisikan tentang black hole. Black hole is a place in space where gravity pulls so much that even light cannot get out. The gravity is so strong because matter has been squeezed into a tiny space. This can happen when a star is dying. Because no light can get out, people can see black holes. Thank you. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan untuk Bahita dari SMK PGRI Soko. Luis mari tayo Arma. Halo Bahita, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balita Febiana Karisma dari SMK PGRI Suko Mojokerto. Jadi di sini saya ingin memberikan definisi sama memberikan contoh tentang buah. Jadi defining and giving example about fruit. So I have a defining. Fruit is a part of a plant that we eat. It usually grows from flowers and can be sweet or sour. Fruits often have seeds inside, and they are healthy to eat because they give us vitamin and energy. And I have a giving example. Apple. An apple is round, can be red or green, and taste sweet or a little sour. People eat apple fresh or use them to make juice. And next, I have a banana. A banana is long and yellow when it's ripe. It tastes sweet and soft. Jadi kesimpulannya saya memiliki definisi tentang buah, dan buah itu biasanya bagian dari tumbuhan yang biasa kita makan, dan itu biasanya tumbuh dari bunga yang memiliki rasa manis dan juga sedikit asam. Buah juga memiliki, seringkali kita lihat ya, seringkali kita temuin itu memiliki biji di dalamnya itu tadi. Dan itu baik, sehat untuk kita makan karena dia memiliki vitamin, energi untuk tubuh kita.
Dan contoh yang saya berikan tadi ada apel. Apel itu bulat, bisa biasanya bisa berwarna merah dan warna hijau, dan memiliki rasa manis dan sedikit masam. Biasanya orang itu lebih suka makan apel itu fresh atau segar, yang langsung gitu. Dan kita juga bisa memanfaatkan apel itu untuk jus. Dan selanjutnya nih saya memiliki contoh banana, buah pisang. Pisang ini panjang dan berwarna kuning di saat pisang itu sudah matang. Dan itu juga bisa memiliki rasa yang manis dan lembut dagingnya itu tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Ita. Tadi bagus banget sih. Oke, silakan teman-teman ada yang volunteer lagi. Kalau enggak, saya coba untuk tunjukkan. Sambil menunggu berikut untuk link pengumpulannya ya. Nah, bisa dilihat di kolom chat untuk pengumpulan tugasnya. Nah, oke, setelah itu mungkin saya tunjuk lagi. Mungkin, bentar. Muhammad Rafi Delpiana. Halo, Muhammad Rafi Delpiana. Kok salah kirim ini? Ya, kalau gitu, sebentar. Mungkin em, Zain dari SMKN 3 Surabaya. Nggak ada juga ya. Eh, Kalau Mas Rian Ardiansyah dari SMKN 1 Grati bagaimana? Bentar Kak, bentar Kak. Oke,
Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansyah dari SMKN 1 Ngrati. Oh ya, silakan. Saya akan mendeskripsikan tentang sepatu safety. Safety shoes or safety shoes are part of personal protective equipment which function to protect your feet from work accident. For the manufacturing, construction, and agricultural and forestry industries, foot injuries are a risk that is often encountered every day. Hot liquids, chemicals, sharp object, heavy object, wet or slippery word are risk. So electrical hazard can all cause serious injuries if work are not properly protected. The function of safety shoes is to protect the feet from all the injuries just mentioned. Thank you. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke, mungkin ada yang ingin volunteer lagi untuk terakhir. Silakan. Baik Kak, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apakah silakan. terdengar suara? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Ya, terdengar. Lailatul Farij dari SMKN 1 Ngrati. Di sini saya akan mendefinisikan tentang komputer. A laptop, often called a notebook or notebook computer, is a small, portable personal computer with a clamshell form factor and alphanumeric keyboard on the lower part of the clamshell and a thin LCD or LED computer screen on the upper portion, which is opened up to use the computer. Example, laptops can be used to process data, print important documents, and various other use that make work easier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada yang ingin lagi. Kalau tidak, mungkin kita sudahkan untuk pertemuan hari ini. Saya mungkin tunggu sampai jam 14.32, sekitar 2 menit bila ada yang ingin volunteer. Kalau tidak, mungkin kita selesaikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin saya Kak. Ya, silakan. Jadi perkenalkan saya Fabian dari SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Di sini saya akan mendefinisikan sebuah sayur. Here I will define vegetable and five foods for that is high in protein. For example, spinach. A vegetable that is highly nutritious for the body's metabolism, which and maintain the body's immune system. Jadi di sini saya mengambil sayur bayam sebagai contoh dari definisi sayur. Karena sayur adalah sebuah protein yang sangat berkontribusi bagi metabolisme tubuh, khususnya pada sayur bayam. Jadi sayur bayam ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Mungkin
segitu saja dari definisi dan contoh yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu eh, kalau tidak ada lagi mungkin kita selesaikan untuk pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk absen saya kirim di kolom chat ya. Kak, saya mau Kak. Oh ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Vernia Widya Rizky dari SMK PGRI Suko. Jadi di sini saya mau mendefinisikan tentang bunga daisy. The daisy is a flowering plant in the family Asteraceae, characterized by its simple, often white petals surrounding a yellow center. The scientific name is Felis perennis for the common daisy, although there are many species in the genus Leucanthemum as well. Daisies are known for their bright, cheerful appearance and are often used in gardens as cut flowers and in symbiotic contexts representing infancy, variety, and new beginnings. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah join ya. Selamat sore. Ya, wis pada metu.